Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua karena telah memberikan rahmat serta karunia sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadli. Acara selanjutnya pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Novia Lestari. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Acara selanjutnya ice breaking yang akan dipandu oleh Ibu Hayati Amalia Gustami. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya di sini akan memandu atau memimpin ice breaking agar nantinya pas pemaparan materi dari Bapak Muhammad Fadli kita semua bisa fokus dan memperhatikan beliau ya. Sudah siap? Siap. Jadi di sini nanti ketika saya bilang tepuk pagi, nanti kalian tepuknya 1 kali. Tepuk pagi. Nah, kalau tepuk siang itu 2 kali, berarti tepuk siang. Nah, terus yang ketiga tepuk malam. Kalau tepuk malam berarti sunyi atau tidak tepuk ya, tepuknya seperti ini. Itu untuk melatih fokus kita semua. Siap? Siap. Testing. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Ada yang belum fokus nih, kita lagi ya. Tepuk malam. Oke, tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk malam. MC-nya nggak fokus Bapak Ibu Guru. Kita ulangi sekali sampai fokus semua ya.
Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu kepada Ibu Hayati Amalia Gustami. Acara selanjutnya pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Fadli. Saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih ya sudah hadir di kegiatan kita. Kali ini materi yang mau saya sampaikan adalah diseminasi budaya positif sebagai guru penggerak angkatan ke-9. Jadi tugas kami sebagai calon guru penggerak adalah berbagi Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini bukan mengajari satu sama lain, tapi berbagi. Nah, harapan kami nanti apa yang kami bagi hari ini Bapak Ibu dapat menerapkan di sekolah. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya minta kita latihan dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah berpasangan di situ? Oke, sudah berpasangan. Sekarang ada yang sebelah kanan nih, sebelah kanan. Coba sebelah kanan. Ini sebelah kanan ya. Tugasnya mengepal tangan nanti. Sebelah kanan yang ini sebelah kanan saya. Mengepal tangan. Sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri tugasnya adalah berusaha membuka kepalan dari temannya. Sudah paham? Jadi yang sebelah kanan saya ulang lagi, bagaimana caranya tangannya tidak terbuka. Yang sebelah kanan dengan berbagai cara membukanya. Bisa dipahami? Nah, pada hitungan ketiga coba agak ini berhadapan sedikit. Nah, pada hitungan ketiga nanti silakan lakukan apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Oke, siap? Siap. Oke. Yang belum ada pasangan itu bisa ke situ ya? Nah, ya. Biar semuanya merasakan ini adalah salah satu cerminan dari budaya positif. Ya, nanti kita cari apa hikmahnya Bapak Ibu ya. Udah siap Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Yang satu tugasnya mengepal, yang satu tugasnya berusaha membukanya. Oke, 1, 2, 3, silakan. Dengan berbagai cara Bapak Ibu, dengan berbagai cara. Yang mau membuka itu boleh merayu, boleh mengancam, boleh seperti apa. Ya. Ada yang bisa terbuka, ada yang tidak bisa terbuka. Baik. Oke, sudah cukup. Sekarang apa yang bisa kita ambil hikmahnya Bapak Ibu? Ada nggak yang tidak terbuka tangannya? Nah, berarti Bapak Ibu di dalam hati dia berusaha untuk mempertahankan itu. Betul ya? Kan tadi hatinya tidak ingin membukanya. Kalaupun ada yang terbuka, itu karena dia terpaksa Bapak Ibu. Karena dia tidak kuat menutup, kan kawannya lebih kuat tangannya ya. Jadi terbuka kan? Nah, tapi dalam hati dia tidak mau, tapi terbuka Bapak Ibu. Nah, budaya positif itu adalah budaya yang muncul dari diri dia Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bedakan apa bedanya peraturan dengan keyakinan. Misalnya kita contohkan anak menggunakan helm ketika naik motor, atau Bapak Ibu lah. Kira-kira yang Bapak Ibu pikirkan itu kalau pakai helm itu karena apa? Karena peraturan apa karena keyakinan? Sebagian orang akan mikirnya peraturan karena takut ditilang polisi dan sebagainya. Nah, budaya positif itu Bapak Ibu. Kalau yang tadi peraturan Bapak Ibu, berarti kalau yang tidak ada polisi dia buka helm, ya kan? Kalau ada polisi dia pakai. Itu namanya dia peraturan. Takut dihukum Bapak Ibu. Tapi kalau budaya positif, mau ada polisi, mau tidak ada polisi, dia akan tetap pakai helm. Karena keyakinan dalam diri dia itu, dia merasa kalau tidak pakai helm dia akan
celaka. Nah, keyakinan dalam dirinya dia akan celaka kalau tidak pakai helm. Kalau dia tidak belajar, masa depannya akan suram. Nah, jadi bagaimana caranya anak didik kita itu bisa belajar tanpa paksaan Bapak Ibu? Ada nggak tadi yang merayu? Bisa kan kata saya berbagai cara. Ada nggak yang merayu? Kan dengan kekerasan tadi ya? Dengan kekerasan. Kalaupun ada yang mencoba merayu, berarti sebenarnya dia tidak mau. Lalu dirayu jadi mau ya? Maka dia akan berubah keyakinan dia. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu, tradisi kita memberikan hadiah ketika dia juara 1, juara 2, juara 3 itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Karena dengan kita memberikan hadiah, bagaimana yang tidak dapat hadiah? Pasti ada di dalam dirinya kecil hati, cemburu, iri dan sebagainya. Lalu yang dapat hadiah itu besar kepala dan sebagainya. Orientasi dia itu bukan mau belajar Bapak Ibu, tapi karena hadiah tadi, pikiran otak dia tadi. Atau misalnya kata orang tuanya, nanti kalau kamu juara 1 ibu belikan PS. Berarti kan di otak dia itu bukan karena ingin belajar, tapi orientasinya karena PS tadi. Itu yang mau kita bahas hari ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengontrol murid, memang dia nurut sama kita, tetapi di dalam hatinya dia berontak. Cuman tidak berani, takut. Jadi ucapan, perbuatan sama hati dia tidak sinkron. Ini yang berbahaya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi kecenderungan orang dewasa yang memaksa. Dalam artian guru yang dewasa memaksa muridnya, atau orang tua yang memaksa anaknya, atau kakak yang memaksa adiknya. Kan kecenderungannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jarang kan adiknya memaksa kakaknya, jarang, karena posisi umur dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya bisa menerapkan ini di dalam kehidupan Bapak Ibu di rumah. Kalau sudah berkeluarga bisa. Saya pribadi, saya tidak pernah memaksa anak saya Bapak Ibu. Saya bujuk, saya kasih tahu kalau nggak belajar nanti prestasinya turun. Kalau kita pakai sapu, pakai kayu, atau kita maki-maki, atau kita iming-iming hadiah, maka itu tadi Bapak Ibu, teorinya tadi ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah, kita lihat Bapak Ibu, yang di situ, yang sebelah kanan itu yang budaya positifnya, yang sebelah kiri yang sering kita dengar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu selama mengajar selalu menyamakan semua. 5 soal itu Bapak Ibu minta kerjakan semuanya. Tahukah Bapak Ibu bahwa ada yang cuman mampunya 2 soal, ada yang cuman mampunya 4 soal ya. Itu yang kita kenal nanti pembelajaran diferensiasi, atau pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak kita Bapak Ibu. Jadi kalau dia tidak mampu, jangan kita katakan dia bodoh dan sebagainya, karena batasnya adalah sampai di situ saja. Nah, ini kebutuhan berbeda. Jangankan anak didik kita yang beragam Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak kembar saja itu beda loh kebutuhannya, hobinya dan sebagainya. Kembar ya Bapak Ibu, apalagi mereka yang beragam. Nah, oke. Kita menganggap dia berperilaku buruk itu nakal, jahat dan sebagainya. Kalau saya Bapak Ibu, dia manjat pagar misalnya, ini fakta ya, saya wali kelas 7A. Saya selidiki dulu Bapak Ibu, apa yang menyebabkan dia ini suka manjat pagar. Ternyata Bapak Ibu, orang tuanya sudah tidak bersama lagi. Nah, sehingga dia mencari perhatian ya, kata kita ya. Nah, jadi kita dengan tahu alasan dia seperti itu, kita bisa memahami setiap perilaku buruk anak itu pastilah ada penyebabnya. Mengapa dia terlambat, mengapa dia makan di kelas, ya enggak? Mengapa dia berkelahi, itu semua ada alasannya. Dan nanti kita akan analisis menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 teori cara menganalisisnya. Nanti Bapak Ibu bisa terapkan di rumah atau di sekolah nanti. Ya. Oke. Bapak Ibu, teorinya tidak ada yang bisa mengontrol kita.
Yang bisa ngontrol kita nih kita sendiri. Misalnya istri saya meminta mengambilkan misalnya galon ya, taruh galon di dispenser. Kalau saya mau, saya taruh, ya enggak? Kalau saya tidak mau gimana Bapak Ibu? Tetap saya lakukan, tetapi hati saya tidak mau sebenarnya. Terpaksa. Itu tidak baik Bapak Ibu. Nah, jadi yang bisa mengontrol kita ingin berbuat apa, melakukan apa, itu tugas kita. Setiap anak ada kecenderungan berbuat negatif, pasti Bapak Ibu juga ada. Nah, tinggal kita menipiskan hal yang negatif itu dan menebalkan yang positifnya Bapak Ibu. Saya kalau ada anak yang tidak ahli dalam bahasa Indonesia, pelajaran saya maklumi. Batas itulah. Misalnya saya suruh praktek ke depan, terus dia terbata-bata dan sebagainya, saya tidak marah Bapak Ibu. Disitulah levelnya. Nah, ternyata dia menonjolnya di pelajaran olahraga atau seni dan sebagainya. Karena setiap anak itu ada potensinya masing-masing Bapak Ibu. Kita saja yang kurang bisa memahami potensi tersebut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang kita sudah ketahui. Kita memiliki 6 nilai-nilai kebajikan yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Yang pertama tentu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jelas Bapak Ibu, nomor 1 itu agama Bapak Ibu. Ya. Nah, misalnya di kelas kita menerapkan mengaji dulu selama 8 menit, barulah kita mulai pembelajaran. Ya. Nah, agama lain juga seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa kita ini beragam ya. Nah, setiap ada acara keagamaan pun kita juga harus menghargai agama lain. Mereka juga berhak untuk menyelenggarakan agama mereka. Mandiri Bapak Ibu, mandiri. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru nih sebenarnya ndak usah ceramah selama 2 jam, 3 jam, 4 jam, ndak usah Bapak Ibu. Sekarang ini pembelajaran itu berpusat kepada murid, kepada siswa. Biarlah mereka berkreasi dan sebagainya, Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator saja. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, selama ini kan guru kita dulu ya, waktu kita masih sekolah ya, itu kita duduk manis Bapak Ibu, dia menjelaskan, lalu selesai dia keluar ya. Apa yang kita dapat? Tidak ada kan? Bahkan kita bersyukur gurunya keluar misalnya kan. Tapi kalau Bapak Ibu libatkan mereka, maka Bapak Ibu akan tahu potensinya Bapak Ibu. Dalam teori kinestetik ada 3 yang menonjol di anak itu Bapak Ibu. Sebelum anak itu masuk ke sekolah, itu biasanya dites dulu. Namanya tes diagnostik. Ada nanti kecenderungan dia menonjolnya di visualnya Bapak Ibu. Dia suka melihat gambar-gambar yang bagus ya. Nah, berarti Bapak Ibu harus memenuhi kebutuhan mereka. Berarti ngajarnya pakai infocus dan sebagainya karena dia sukanya itu Bapak Ibu. Lalu ketika dia kurang mencatat, dia terampilnya di visual tadi. Makanya kalau ada catatan yang tidak seragam, kalau saya sih karena mereka ada perbedaan itu tadi. Ya. Belum tentu Bapak Ibu orang yang catatannya lengkap itu nilainya bagus. Coba cek. Ada yang catatannya kurang lengkap tapi dia bisa mendapatkan nilai bagus. Nah, karena itu tadi Bapak Ibu kita tidak tahu dia nih di mana kecenderungan dia kan. Ada yang visual, ada yang audio Bapak Ibu. Audio ini anaknya suka mendengar Bapak Ibu. Dia nyatetnya kurang. Nah, begitu ya. Nah, kalau bisa, kalau Bapak Ibu misalnya memunculkan video, nanti akan muncul itu visualnya dapat ya, audionya dapat tidak? Dapat, karena videonya ada suara. Oke. Kemudian berkebinekaan tunggal. Jadi Bapak Ibu tolong sampaikan kepada mereka bahwa yang berbeda suku, agama, ras itu harus saling menghargai. Jangan biarkan misalnya dia menyapa temannya dengan suku-suku tertentu, dengan warna kulit. Bapak Ibu biarkan saja. Bahkan Bapak Ibu sendiri yang memanggilnya dengan seperti itu ya. Nah, itu jangan Bapak Ibu ya. Kemudian kritis Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kalau anak kita kritis, kita marah Bapak Ibu. Oke, Bapak akan menjelaskan, angkat tangan murid. Pak, bosan Pak yang itu terus. Kurang ajar kan ya. Di situ Bapak Ibu dia kritis. Dia mau yang lain Bapak Ibu. Kita harus memenuhi kebutuhannya. Nah, seperti apa dia maunya? Pak, kami mau
praktik dong Pak, jangan ceramah terus. Nah, penuhi kebutuhannya. Apa berkelompok, apa seperti apa, itu ya. Jadi ketika anak kritis, Bapak Ibu, sebenarnya dia sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Berarti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, tanya maunya apa? Mau belajar apa hari ini? Mau seperti apa? Menjelaskan seperti itu Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kan maunya guru seperti ini, nurut semua, catatan lengkap. Ya. Nah. Kreatif, anak kita nih sebenarnya kreatif kalau Bapak Ibu mampu memunculkan kreatif mereka. Ya, murid kelas 7 saja sudah bisa buat video pembelajaran Bapak Ibu. Jangan dikira. Ya, bahkan bisa kalah dengan kita nih. Dia mahir loh Bapak Ibu, sudah dites. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ada motivasi yang untuk menghindari hukuman. Kalau kadang ngerjakan soal, kelak Bapak suruh keliling lapangan. Jadi dia nurut ya. Nurut tapi hatinya tidak. Dia itu mikirnya karena dihukum, maka aku akan lakukan maunya Bapak ini. Tapi di hatinya tidak Bapak Ibu. Itu gagal kita mendidiknya. Yang benar itu, dia dengan sendirinya dia mau melakukan apa yang kita suruh itu Bapak Ibu. Kemudian, ayo anak-anak, kalau misalnya kalian mengerjakan nanti ibu kasih coklat semuanya. Oh, langsung oke Pak. Wah. Nanti Bapak Ibu akan ditagih lagi tuh minggu depan. Sanggup dah? Ya. Jadi orientasi anak kita itu hadiah dan hadiah. Bukan karena dia mau belajar. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Ya, siapa yang suka ngasih hadiah kalau mengiming-iming murid ada di sini? Ada ya. Cuman malu aja ya. Kemudian yang nomor 3 Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan mereka percaya dan mereka yakin. Berarti ku mau belajar karena ku mau pintar, membanggakan orang tua. Udah, tidak usah kita kasih hadiah, tidak usah kita ancam, dengan sendirinya mereka mau. Tapi Pak sulit Pak, ya itulah ya tugas kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Baik, perkenalkan nama saya Hayati Amali Bustami, akan bertanya kepada Bapak Fadli mengenai materi yang sudah dipaparkan. Pertanyaannya, tadi kan kita harus melihat potensi anak yang berbeda karena kita menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, jika dalam satu kelas itu kan banyak anak ya Pak, gimana caranya kita sebagai guru, cara atau strategi yang kita terapkan untuk menyesuaikan perbedaan keinginan siswa tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari temannya, bagaimana kita tahu bahwa anak kita tuh menginginkan seperti ini ya belajarnya ya, diferensiasi. Sebenarnya materi diferensiasi itu modul berikutnya ya. Karena Bapak sudah terlanjur menyindirnya, maka kita bisa membuat angket. Kita membuat angket. Sebenarnya yang tes diagnostik awal tadi sudah menunjukkan itu ya. Nah, kita bisa menyiapkan angket atau menggunakan wawancara dan sebagainya, atau misalnya ibu bisa menyiapkan 5 model. Misalnya materi apa nih? Misalnya materi iklan ya. Materi iklan ya misalnya ya. 1, Bapak Ibu menyiapkan selembar iklan. Ya. Itu yang model pertama. Artinya dia apa tuh? Menggunakan ini ya, visual ya. Nah, kalau yang audio pakai apa tuh? Ya, berarti harus menggunakan video karena ada suara yang ingin didengar mereka. Lalu apa lagi? Satu lagi. Kinetik. Kinetik berarti dia terampil dalam membuat iklan. Ya. Nanti dalam penerapannya tentu akan bervariasi. Nanti ada pertanyaan berikutnya, bagaimana standarnya kan dengan 3 macam tadi. Kalau 70 itu gimana standarnya, kalau 80 gimana dan seterusnya. Ya, nanti masing-masing itu harus ada kriterianya. Kriterianya ya. Misalnya kalau visual tadi, kriterianya apa yang kamu lihat di iklan itu. Nanti dia melihat ada tulisan, ada gambar ini, gambar itu kan seperti itu ya. Kalau misalnya visual tadi, dia akan menyimak apa yang didengar dari iklan itu. Iklan apa dan sebagainya. Kalau bisa, kalau dia visual, audio tadi ditutup aja itunya.
gambarnya. Karena kan dia mau visual saja. Ya, seperti itu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau menunjukkan bagaimana cara kita mengatasi masalah murid kita dengan menggunakan budaya positif, tanpa memarahi, tanpa mengiming-iming atau mengiming-iming. Bapak Ibu, Kak jangan bandel, kelak ibu belikan ciki lah, lalu dia tidak bandel lagi, tetapi dia mikirnya ciki itu Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi satu lagi Bapak Ibu, ini agak bahaya juga. Kita menganggap dia teman kita, bestie lah bahasa kita itu. Karena Bapak Ibu itu sebagai teman dia, jadi dia merasa kokoh ya, dia merasa gagah, sehingga dia aman-aman aja kan. Nah, jadi tetap Bapak Ibu posisi kita guru dan mereka murid. Tolong dibedakan itu. Jangan sampai Bapak Ibu karena saking dekatnya dengan murid itu, dengan murid yang lain kurang dekat, maka itu yang akan memunculkan kecemburuan tadi yang kita bahas. Ya, oke, kita bahas dulu. Silakan nanti kita simak. Bapak Ibu, habis ini saya minta mempraktikkan berpasangan. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat 3 perbedaan ya. Kalau Bapak Ibu menghukum anak, itu termasuk identitas yang gagal. Kalau Bapak Ibu masuk dalam konsekuensi, ya belum baik ya. Yang paling baik adalah poin ketiga, yaitu restitusi. Dan ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghukum anak, memang dia nurut, tapi dampaknya menyakitkan, tidak nyaman, merasa jadi korban anak itu, cuman tidak punya kekuatan untuk berontak, kemudian menjadi murid yang tersakiti, jadi pasif Bapak Ibu. Yang dulunya ceria, Kak diem lawak bising, dia diam Bapak Ibu. Nah, kemudian kamu harus. Nah, ini kita menginginkan anak itu seperti yang kita inginkan, tapi di dalam diri keyakinan mereka tidak mau Bapak Ibu. Karena kita tidak menggunakan teori yang ketiga ini, teori restitusi namanya. Oke, kita simak dulu teorinya, lalu Bapak Ibu akan mensimulasikan satu yang jadi murid, satu yang jadi gurunya. Siap? Ya, kita simak dulu materinya. Riko tahu kenapa Bapak panggil? Tahu Pak, karena saya telat datang ke sekolah. Tadi Riko berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.30 Pak. Riko tahu kita masuk jam berapa? Tahu Pak, jam 7.30. Baik. Lalu apakah kalau Riko berangkat dari rumah jam 7.30 ke sekolahnya datangnya terlambat tidak? Saya akan datang terlambat ke sekolah Pak. Nah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini Bapak dan Riko tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari apa solusi yang terbaik untuk Riko ya. Kira-kira apa alasan Riko terlambat ke sekolah? Saya bangun kesiangan Pak.
Mengapa bangunnya kesiangan? Karena saya bermain game HP sehingga saya terbangun kesiangan. Baik. Apakah datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Baik. Apakah Riko masih ingat apa keyakinan kelas kita? Masih ingat Pak, yaitu disiplin, menghargai orang lain, dan membuang sampah pada tempatnya. Baik, kalau Riko sudah ingat keyakinan kelas kita, kira-kira langkah apa saja yang bisa Riko lakukan supaya datangnya tepat waktu? Saya akan mengurangi bermain HP dan saya akan tidur lebih cepat dan juga saya akan menyetel alarm di HP saya. Kapan itu bisa dilaksanakan? Mulai malam ini Pak. Baik, Riko sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak harapkan semua aturan-aturan maupun keyakinan kelas kita dapat dilaksanakan. Semoga sukses, Bapak doakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Riko Antonio dari kelas 7A SMPN 1 Pangkalan Baru. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Fadli sangat senang karena saya mendapatkan solusi ketika saya datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Bapak atas solusi yang sudah diberikan kepada saya. Saya janji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, hari ini kita akan melaksanakan ulangan harian. Materinya adalah cerita fantasi. Ya, kemarin kita sudah belajar ya. Nah, sekarang Bapak akan membuat dua paket, paket A sama paket B. Jadi ini paket A, ini paket B, paket A, paket B. Jadi soalnya tidak sama. Ya, jadi tidak usah saling bertanya, kerjakan sendiri, oke? Siapa? Makanya nanti ya. Kerjakan dulu soalnya. Pas istirahat baru boleh makan. Ayo, lanjutkan. Siapa tahu kenapa Bapak panggil? Tahu Pak, karena saya tadi makan di kelas ketika ulangan berlangsung. Menurut Sipa makan di kelas itu apakah sudah benar? Tidak Pak, karena itu adalah sebuah kesalahan. Ya, Bapak tahu makan adalah kebutuhan ya. Tetapi kalau kita ingin makan harus sesuai situasi yang pas. Nah, kenapa tadi tidak sarapan? Tidak Pak, karena saya takut terburu-buru dan nantinya akan terlambat ke Ya. sekolah. Memangnya bangun jam berapa tadi? Tadi saya bangun jam 6 pagi Pak. Kok tidak sempat sarapan? Karena saya menonton TV terlebih dahulu sampai-sampai saya lupa waktu dan takutnya nanti terlambat akhirnya. Ya, untuk datang tepat waktunya sudah benar ya. Nah, sekarang kita ingin memperbaiki bagaimana Sipa supaya datangnya tepat waktu. Sipa masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak, kita harus menghargai orang lain dan juga diri kita sendiri. Ya, kalau makan di kelas itu apakah sudah menghargai orang lain? Belum Pak. Ya, di sini kita tidak ingin mencari kesalahan antara Sipa dan orang lain ya. Nah, kira-kira apa yang harus Sipa lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan berangkat ke sekolah dan sebelum berangkat saya akan sarapan dan juga mengatur waktunya dengan baik Pak. Ya, kapan akan bisa diterapkan? Mulai besok Pak. Baik, Sipa sudah berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan menaati semua aturan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Semoga Sipa dapat lebih baik ke depannya ya. Oke, semoga sukses. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa. Saya dari kelas 7A SMP Negeri 1 Pangkalan Baru. Saya tadi dipanggil oleh Bapak Fadli karena saya makan di kelas pada saat ujian berlangsung. Bapak tidak memarahi saya dan Bapak hanya memberikan nasihat yang baik untuk saya. Kami mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih banyak Bapak Fadli atas pencerahan yang sudah Bapak berikan. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siswa datang terlambat. Kita biasanya kalau yang terlambat kita apakan? Kita suruh di luar, keliling lapangan, kita jewer, kita bawa ke ruang BK tanpa kita tahu dia terlambat tuh ngapain. Bantu mamanya jualan atau dia ada masalah, orang tuanya bertengkar sehingga dia tidak bisa tidur. Itu Bapak Ibu kita lupa di situ Bapak Ibu. Stabilkan identitas dia Bapak Ibu. Dia tuh pasti merasa bersalah Bapak Ibu terlambat, pasti itu merasa tidak enak, merasa takut, dia tak? Nah, tugas kita tuh jangan dia tuh jadi takut, jangan dia jadi down, kita netralkan. Kenapa kamu terlambat? Ya enggak? Nah, itu kita tanya Bapak Ibu. Bapak juga pernah terlambat, ya gitu Bapak. Kita juga jangan ini ya, jangan seperti seolah nggak pernah salah juga Bapak Ibu. Ibu juga pernah terlambat, Bapak juga pernah terlambat. Tuh, kita lanjut ya. Teori pertama, menstabilkan identitas. Jangan langsung dimaki, itu tanya dulu. Tadi jam berapa dari rumah? Kamu terlambatnya kenapa? Suruh mereka yang cari solusinya. Nggak usah kita. Karena kalau mereka yang ngomong, mereka akan melakukan itu. Tidur lebih cepat, main gamenya dikurangi, nyetel alarm. Bahkan di luar pikiran kita Bapak Ibu. Kita juga kaget dengan ide dia ini. Nah itu ya. Jadi ini bisa diterapkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA Bapak Ibu, itu teorinya ya. Oke. Nah, dan tanyakan kapan mulai ingin memperbaikinya. Kalau dia minta waktu seminggu lah, kasihlah ya. Kalau dia butuh kesiapan dirinya untuk memperbaiki itu. Menjadi lebih baik. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jangan di depan murid yang lain. Bawa ke ruangan sepi. Ini saya bawa dia di aula, tidak ada satupun. Kalau di ruang guru nanti banyak macam-macamnya Bapak Ibu. Dia merasa dihakimi di situ. Untuk keyakinan kita akan dilaksanakan. Semoga sukses, bermanfaat. Nah, 3 teori tadi. Stabilkan identitasnya, tidak PHP kata terlambat. Ibu juga pernah terlambat, alhamdulillah kata dia kan. Nah gitu ya, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Oke. Dan hatinya plong Bapak Ibu, dia tidak merasa dihakimi, dia tidak merasa diiming-iming. Kalau keadaan nakal, kelak Bapak kasih hadiah, itu namanya kita mengiming-iming dia. Tapi kalau yang ini teorinya itu muncul dari hatinya sendiri Bapak Ibu. Ya. Kasus kedua, kasih tahu makan adalah kebutuhan. Bapak juga kalau lapar makan juga. Nah itu kasih tahu, biar dia tuh merasa tidak dihakimi Bapak Ibu. Ibu baik kalau lapar makan, tapi bukan dalam kondisi ulangan kayak tuh. Kasih penekannya di situ ya. Dia bangun jam 6, mengapa masih tidak sempat makan? Ternyata nonton TV dulu Bapak Ibu, keasikan. Habis dia menghadap kita hatinya bahagia Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu maki-maki dan sebagainya, dia keluar dari ruangan itu, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, dendam segala macam. Ketika Bapak Ibu ada musibah dia sujud syukur, itu yang terjadi. Nah sekarang sebelum kita ke sini Bapak Ibu, saya ingin mengibaratkan Bapak Ibu ini seorang murid ya, semuanya jadi murid di sini. Coba Bapak Ibu tuliskan keyakinan seperti apa yang ingin diterapkan di kelas. Ya, mirip peraturan ya. Kalau peraturan tadi kita sudah bahas ya. Kalau peraturan itu kan kecenderungannya karena takut ditilang, takut ditangkap polisi. Kita ini keyakinan Bapak Ibu, keyakinan itu yang muncul dari diri kita. Oke, saya siapkan satu-satu. Boleh satu aja Bapak Ibu, kira-kira seperti apa keyakinan yang ingin diterapkan di kelas. Yuk. Cukup semenit ya. Oke. Coba dibagikan. Ya. Silakan ditulis. Nanti Bapak Ibu tempelkan di sini Bapak Ibu. Boleh ditulis namanya, boleh. Biar kita tahu siapa yang membuat keyakinan kelas tersebut.
Ini pura-puranya Bapak Ibu sebagai murid di sekolah, diminta gurunya untuk membuat aturan. Bapak Ibu, selama ini keyakinan itu hanya ditentukan oleh guru semata. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kita pun perlu mempertanyakan kepada murid seperti apa keyakinan yang mereka ingin lakukan. Ya, apa misalnya? Banyak Bapak Ibu, seperti contoh tadi 2 kasus. Atau yang pernah Bapak Ibu temukan kasusnya di kelas Bapak Ibu, kan bisa ditulis di situ. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, di situ. Misalnya mengusir anak, tulis saja Bapak Ibu, nanti kita bahas. Tapi kalau Bapak Ibu sudah belajar teori dari saya tadi, rasanya tidak mungkin ya. Jika terlambat mengusir anak, kayaknya tidak mungkin ya, karena teorinya sudah kita ini. Oke, silakan. Ya. Banyak kan masalahnya di kelas ya, beraneka ragam dengan berbagai suku, agama, budaya, latar belakang ekonomi, ya, sangat mempengaruhi perilaku anak kita di kelas. Ya, mirip dengan kesepakatan, cuman bahasa kita keyakinan. Jadi anak-anak tuh meyakini aturan yang mereka buat. Contoh Bapak Ibu, misalnya tidak menyontek. Nah, itu contoh ya, itu kan kesepakatan tuh namanya. Ya, silakan. Kalau sudah ditempel di depan, yang sudah. Ya, 1 jadilah. Kasih nama biar nanti kita tahu siapa yang buat keyakinannya, kesepakatannya. Iya. Ada spidol lah. Pinjam. Ada tahu. Apa ada tahu Pak? Oke. Sudah? Habis? Judulnya adalah budaya positif keyakinan kelas. Ada yang lain? Oke, terima kasih atas keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti terapkan di kelas Bapak Ibu. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai. Walaupun mungkin udah terlambat ya Bapak Ibu ya, udah jalan semester ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, terapkan itu. Ditempel keyakinan kelas dengan Ibu A. Nanti guru B ngeliat, oh kayak gini ya. Dia akan buat juga Bapak Ibu, guru B. Mungkin beda versi ya, tergantung dari keyakinan mereka masing-masing. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana yang benar, kita nonton video Bapak Ibu biar ada gambaran. Ini saya lakukan di kelas 7D, kalau tadi di 7A. Dan ini alami ya, tidak ada saya buat-buat Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu tadi kan tidak ada saya kasih tahu apa ya, semuanya alami. Sekarang kita lihat seperti apakah keyakinan yang benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas 7D ya. Nah, isinya adalah kesepakatan-kesepakatan yang nanti kita akan laksanakan dalam pembelajaran kita. Nah, tentu masing-masing memiliki pendapatnya, ingin seperti apa kelasnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, nanti Bapak siapkan sebuah kertas, tugas kalian menulis masing-masing apa yang ingin kalian terapkan di kelas 7D. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat hasil dari pemikiran-pemikiran kalian semua. Karena ini dibuat oleh kita semua, jadi harus kita sepakati dan akan kita laksanakan mulai hari Senin. Oke? Ya. Jadi salah satu budaya positif ini, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Berarti tidak boleh menggunakan kata ini. Nah, harus diganti dengan kata yang positif. Kita mulai. Misalnya yang pertama itu tidak mencontek. Ada kata tidaknya. Tidak itu negatif. Mencontek juga negatif. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita bisa buat misalnya mengerjakan soal dengan jujur. Nah, mengerjakan soal dengan jujur. Di sini tidak ada yang negatif. Nah, terus apa lagi? Tidak berisik. Tidaknya itu negatif, berisik juga negatif. Apa berarti? Nah, tertib ketika belajar. Nah, ini. Jadi maksudnya seperti ini. Tidak ada kata yang negatif. Yang ketiga, apalagi? Tidak boleh membuli. Tidak itu negatif, membuli juga negatif. Kita ganti dengan kata yang positif. Saling berteman itu juga saling menghargai. Ya. Walaupun kita tidak kenal dengan kelas 9, kelas 8, kita harus tetap menghargai. Walaupun kita tidak kenal, mau di luar, mau dimanapun ya. Oke. Terus apa lagi nih? Menyontek sudah. Mengobrol tadi kita masukkan di tertib ya. Apalagi? Mengeluarkan baju saat jam pelajaran. Berarti apa nih? Ayo, yang positif. Nah, berpakaian yang rapi. Nah, berpakaian
yang rapi. Nah, dari mulai masuk sekolah sampai kita pulang. Kadang-kadang ada yang sudah pulang bajunya sudah dikeluarkan. Bajunya tetap dimasukkan walaupun sudah pulang. Ya. Terus apa lagi? Berisik tidak boleh. Membuang sampah, tidak boleh membuang sampah. Berarti apa nih? Yang positifnya? Iya, membuangnya negatif. Ayo. Menjaga kebersihan. Nah, jadi membuang tadi negatif. Menjaga kebersihan Lingkungan kelas. Kalau kelas nanti di kantin boleh dong. Kebersihan apa? Ya, sekolah aja ya. Berarti ini keseluruhan, mau di kantin, mau di kelas, mau di lapangan ya, mau di parkiran, itu semuanya harus bersih. Oke, apalagi? Tidak berisik, kotor tadi sudah. Apalagi? Ya, rata-rata sama ini ya. Tidak mau ada. Tidak mengganggu, ini tadi saling menghargai. Walaupun guru juga menghargai ya, antara guru, antara teman. Terus apa lagi? Tidak boleh ngomong kotor. Tidak boleh ngomong kotor. Apa tuh? Berbicara yang berbicara yang baik lah ya. Nah, ya. Oke, udah 6. Ada lagi yang merasa beda? Ya, rata-rata itu ya kesepakatannya ya. Oke, kita sudah menyepakati sebanyak 6 poin. Mari kita baca secara bersama-sama. Diucapkan, dihayati, dan dilaksanakan mulai Senin. Karena besok libur. Nah, mulai Senin kita sudah mencoba untuk melaksanakan. Lalu ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau ada yang melanggar, Pak? Nah, kalau ada yang melanggar berarti Bapak akan pertanyakan lagi kesepakatan ini. Ya. Nah, jadi kesepakatan ini bukan hanya ditulis tapi juga dilaksanakan. Boleh dilaksanakan di luar sekolah, di rumah ya, lagi main ya. Dan mungkin kita lagi main juga bajunya tidak sopan kan tidak enak. Ya, dimanapun kita berada, ke-6 ini bisa kita terapkan. Oke, sekarang kita baca bersama-sama nih. Nomor 1, ayo kita baca. Mengerjakan soal dengan jujur. Yang kedua, tertib ketika belajar. 3, saling menghargai. 4, berpakaian yang rapi. 5, menjaga kebersihan sekolah. 6, berbicara yang baik. Oke, siapkah kita melaksanakan mulai Senin? Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan ya. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada yang kurang tadi, harusnya ditempel ya. Keyakinannya itu ditempel di situ. Khusus pelajaran bahasa Indonesia. Ketika yang lain mau ngikut, silakan aja. Kita boleh. Nah, sekarang lebih rapi yang murid tadi apa yang Bapak Ibu ya ini? Ya. Sudah bisa dipahami ya, kira-kira yang Bapak Ibu tulis ini ada nggak kata negatif? Ada. Oke, siapa ayo? Tidak membeda-bedakan teman. Nah, ini bisa dipakai yang tadi. Saling menghargai. Karena ada kata tidak itu diharapkan tidak digunakan dalam budaya positif. Karena kalau kita menggunakan kata negatif nanti auranya negatif juga, itu masalahnya. Terus ada lagi tidak? Yang mana lagi Bapak Ibu? Tidak berbicara. Ada tadi ya? Tadi apa tadi?
Tertib. Tertib ketika belajar. Tertib itu berbicara, bertingkah laku ya. Tertib ketika belajar Bapak Ibu. Sebenarnya yang 6 tadi Bapak Ibu udah mewakili semua sepertinya. Ya, mungkin yang Bapak Ibu ini juga masuk lah yang tadi ya. Oke, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu menerapkan di kelasnya? Dicoba, ya nggak? Dicoba ya. Kita optimis Bapak Ibu. Kalau kita pesimis ya kita akan meneruskan budaya negatif di sekolah Bapak Ibu. Ada yang kena hukum, ada yang memberikan hadiah kepada murid, ya itu ya. Ada yang menganggap teman, kak kan CS ibu, kak jangan nakal. Oh bu, bukan CS ibu. Jadi pikiran dia tuh kebanggaan dia sebagai teman Bapak Ibu, dia tidak nakal, tapi itu salah Bapak Ibu. Orientasinya bukan dari dirinya karena ibu. Kalau ibu pindah, kembali lagi ke sifat asli. Dan kalau bertemu guru lain, baik sama ibu ini karena CS. Ini bukan CS. Dia akan lain perilaku dia. Nah itu jeleknya kalau kita memperlakukan murid seperti teman. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, langkah terakhir Bapak Ibu, kita ada simulasi kedua, yaitu Bapak Ibu berpasangan, ada yang jadi murid, ada yang jadi guru. Tulis sebuah kasus dan gunakan 3 analisis tadi melalui wawancara. Yang pertama tadi masih ingat enggak? Menstabilkan identitas. Nah, tahu enggak kenapa Bapak panggil? Tahu Pak, aku tadi telat masuk kelas, gitu ya. Nah, tanya, kenapa dia telat? Mungkin tidak kebagian di kantin tadi Bapak Ibu, saking ramainya. Nah itu ya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua, nah cari tahu apa yang menyebabkan dia itu terlambat Bapak Ibu. Karena kalau di kantin belnya tidak bunyi Bapak Ibu, tidak di bel maksudnya. Jadi solusinya kalau kelas 7A ya, itu saya suruh pakai jam, walaupun jamnya murah-murah. Jadi mereka tuh ada jam, jadi pas di kantin, oh sudah waktunya begitu. Itu solusi. Dan dia sendiri Bapak Ibu ingat, kalau kita nyuruh beli jam, itu bahaya Bapak Ibu. Nanti dia ngadu sama orang tua, seolah-olah kita memaksa. Tapi kalau dari dirinya muncul, iya Pak, saya sebenarnya ada jam tapi tidak dipakai, nanti saya pakailah Pak. Nah itu dia sendiri yang memunculkan inisiatif. Dan ketiga apa? Iya, artinya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan tadi sehingga ada modal untuk menanyakan kepada murid tadi. Bisa dipahami? Oke, silakan berkelompok. Saya kasih waktu 5 menit. Siapa yang jadi murid, siapa yang jadi gurunya, kasusnya bebas. Ya, mau se ekstrim apapun silakan ditulis Bapak Ibu. Misalnya melawan guru, tulis saja. Ya. 1, 2, 3 ya ini. Ya silakan. Yang pernah Bapak Ibu temui ketika mengajar itu lebih alami Bapak Ibu. Ya silakan. Nanti Bapak Ibu wawancara akan direkam. Kalau semuanya tidak mungkin, kita hanya contohkan berapa kelompok aja. Oke, silakan Bapak Ibu, 5 menit ya. Baik Bapak Ibu, di depan kita ada pasangan yang nanti akan mensimulasikan dirinya menjadi guru dan murid. Kita lihat nanti seperti apa segitiga restitusi yang dilakukan oleh kedua teman kita ini. Mari kita simak. Baik Maria, tahu kenapa Ibu panggil? Karena saya tadi ngobrol Bu dalam kelas, nggak nyimak Ibu lagi ngajar. Oh iya betul. Jadi kenapa kok kamu bisa ngobrol?
Soalnya saya bosen Bu, Ibu ceramah terus, nggak ada prakteknya. Kami pengen Bu, sekali-sekali tuh kayak praktek gitu Bu. Oke. Jadi nggak apa-apa, tadi ngobrol di kelas, semua orang juga pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah mengobrol. Tapi kita di sini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita mencari solusinya ya. Jadi biar gimana kamu senang belajar dengan ibu, dapat memperhatikan ibu dan juga merasakan bagaimana ibu mengajar dengan baik ya. Oke. Jadi kira-kira Maria itu mau ibu nih seperti apa kalau menjelaskan biar tak bosan? Kami cuma pengen praktek Bu, sekali-sekali. Misalnya kayak Ibu menjelaskan soal kesenian, tentang musik, tentang vokal. Kami pengen kayak sekali-sekali tuh nyanyi Bu gitu. Bosan Bu mendengarkan kayak cuman hanya teori aja gitu Bu. Oke, kira-kira yang tadi ibu sudah jelaskan itu bagus tidak menurut kamu? Tidak Bu. Tidak, jadi makanya bosan ya? Ya. Jadi kira-kira Maria mau pembelajaran seperti apa ke depannya? Pengennya ya yang lebih baik Bu, biar kami nggak bosan lagi. Lebih menyenangkan ya? Ya. Oke, baik. Jadi setelah Maria bilang seperti itu, jadi ibu sadar bahwa kan berarti pembelajaran ibu kurang menarik dan menyenangkan ya. Jadi kedepannya di pertemuan selanjutnya ibu akan mengubah lagi cara belajar ibu, strategi belajar ibu agar Maria tidak bosan. Baik? Iya Bu. Oke. Jadi selanjutnya kira-kira Maria masih ingat nggak keyakinan kelas kita gimana kesepakatannya? Masih Bu. Coba apa keyakinannya? Saya ingin lebih bisa mendengarkan guru menjelaskan di depan, dan saya ingin lebih menghargai orang lain. Berarti tertib ketika belajar, kemudian saling menghargai ya ke depannya ya. Ya, jadi kira-kira Maria kapan akan menerapkan keyakinan itu? Mulai besok Bu. Mulai besok ya. Iya. Terima kasih ya Maria sudah mau berbicara dengan ibu, sudah mau jujur. Jadi ke depannya juga ibu akan mengubah lagi cara belajar ibu biar Maria jadi semangat belajarnya, tidak ngobrol. Ya Bu. Oke, gimana? Kira-kira? Ya Bu, saya akan melakukannya Bu. Oke. Terima kasih ya Maria sudah mau berbicara. Selalu semangat. Semoga pembelajaran selanjutnya kita semua menjadi lebih baik. Maria berubah, ibu juga berubah. Ya, Oke? Bu. Ya. Siap, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya dan juga telah bersedia untuk bersama saya untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Ya, harapannya murid didik kita menjadi murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, karena itu adalah modal utama yang akan kita bawa murid kita menjadi anak yang berhasil nanti. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tepuk tangan untuk kegiatan hari ini. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhirin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil penyampaian materi dari Bapak Muhammad Fadli. Kami ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutupan. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadli bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.